ini berita hoax, yang baca udah banyak banget, terus yang komentar percaya juga udah banyak banget. Bahaya banget sih. Ada teman-teman di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Valeria Altis Markus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Jadi nih, tadi aku habis baca berita hoax di media sosial. Nah, terus yang bacanya tuh udah banyak banget dan yang komentar percaya juga udah banyak banget. Maka dari itu aku bersama 2 orang teman aku mau ngejelasin nih ke teman-teman di rumah sebenarnya apa sih hoax itu. Jadi, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Dan untuk masa sekarang ini, hoax diistilahkan sebagai kabar palsu yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk menyebarkan kepanikan atau ketakutan. Nah, ada beberapa pasal yang mengatur tentang hoax nih. Yang pertama, bagi penyebar hoax akan dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berisikan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita hoax atau berita bohong atau berita yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik akan dikenakan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Dan yang kedua, menyiarkan berita bohong dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan rakyat akan dipidanakan selama 10 tahun yang tercantum pada pasal 14 ayat 1. Dan yang ketiga, menyebarkan berita atau mengeluarkan berita yang dapat menimbulkan keonaran bagi masyarakat, padahal dia tahu nih kalau misalkan berita itu adalah berita hoax. Nah, dia akan dipidanakan selama 3 tahun yang tercantum dalam pasal 14 ayat 2. Nah, dan yang terakhir nih, yang keempat, menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang tidak lengkap atau kabar yang berlebihan, padahal ia mampu menduga bahwa hal itu dapat menimbulkan keonaran, ia akan diancam 2 tahun penjara. Hal ini tercantum dalam pasal 15. Nah, tadi aku udah jelasin nih ke teman-teman di rumah tentang apa sih arti dari hoax itu dan apa sih pasal-pasal yang mengatur tentang hoax itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku yaitu Tiara Rosana, yang dimana materinya udah ada di dalam pesawat kertas ini yang sebentar lagi akan aku kirim ke Tiara Rosana. Oke, aku kirim ya. Tiara, tangkep ya. Membuat informasinya. Nah, bentuk konten misafir ini biasanya dalam bentuk broadcast text atau video yang biasa kita temui sebagai hasil forward di grup itu loh. Tahu kan? Grup aplikasi. Ya, ada false context atau informasi salah konteks. Sesuai dengan namanya, informasi salah konteks menggunakan informasi asli namun disebar kembali dalam konteks yang berbeda. Umumnya, informasi yang dipakai adalah suatu pernyataan, foto, atau video, namun konteks yang ditulis tidak sesuai dengan realita. Jadi misal yang pernah terjadi tentang apa, namun ditulisnya berbeda. Selanjutnya ada false connection. False connection ini adalah ketika berita menggunakan caption, judul, atau sumber visual yang tidak sesuai dengan konten tulisan. Berita bohong semacam ini biasanya dibuat dengan tujuan mencari keuntungan atau cuma sekedar untuk konten viral, cari sensasi biasanya. Selanjutnya ada imposter konten atau konten tiruan. Nah, biasanya para oknum membuat konten tulisan yang dibuat seasli mungkin agar masyarakat percaya. Dan biasanya juga para oknum mengatasnamakan perusahaan-perusahaan terkenal. Tujuannya tentu untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang. Yang keenam ada manipulated content atau konten yang dimanipulasi. Nah, konten ini mengandalkan kecanggihan teknologi dalam pembuatannya.
Biasanya, para oknum menggunakan berita asli yang sudah diedit sedemikian rupa, lalu disebarkan dengan tujuan untuk memprovokasi berbagai pihak. Itu tadi pembahasan tentang perbuatan-perbuatan yang ada di sekitar kita yang termasuk hoax. Di pesawat ini udah ada pembahasan selanjutnya. Kita lempar ke nada ya. Apa nih? Pasti dari Tiara. Apa sih? Apa saja contoh kasus hoax? Hoax makin sering terjadi, terutama melalui media sosial. Melalui media sosial, penyebaran hoax makin luas, karena jangkauan media sosial pun sangat luas. Berita hoax sangat meresahkan masyarakat, apalagi akhir-akhir ini banyak banget berita mengenai virus COVID-19. Seperti contoh kasus, NF, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur, diamankan polisi. Ia menyebarkan hoax tentang adanya pasien yang terjangkit virus corona di RSU Sutomo. NF juga mengunggah foto yang disebut sebagai pasien rumah sakit di grup Facebook bernama Surabaya Digital City. NF mengunggahnya dengan menggunakan akun Facebook bernama Dila. Pasien virus corona sudah ada di RSUD Sutomo. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu jaga kesehatan dulu. Tulis Dila. Unggah tersebut kemudian viral dan banyak ditanggapi anggota grup. Pasien yang dimaksud menurut pihak RSU Dr. Sutomo adalah pasien rujukan dari rumah sakit lain yang menderita penyakit paru-paru, ujar Truniodo. Kasus hoax selanjutnya masih tentang COVID-19. OER, warga kecamatan Tanggamus, diamankan karena menyebarkan hoax virus corona di Facebook pribadinya. Pada tanggal 3 Maret 2020, OER menulis, "Awas, di Kabupaten Pringsewu ada yang kena corona, baru pulang dari Malaysia." Keesokan harinya, 4 Maret 2020, ia mengunggah foto dengan tulisan, "Hati-hati, virus corona sudah di Lampung." Dua unggahan tersebut dibaca hingga lebih 4.000 warganet. Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, unggahan tersebut meresahkan warganet di Lampung. Sementara tersangka OER mengaku menulis status itu lantaran merasa panik dan ketakutan. Saya dapat info dari saudara kalau di Pringsewu ada yang kena virus corona, kata OER. Info itu OER dapatkan saat dia mendaftar untuk menjadi TKW. Dari contoh kasus yang telah saya paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hoax terbaru yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini mengenai virus corona, yang dimana memiliki dampak besar bagi masyarakat, yaitu keresahan. Nah, jadi teman-teman di rumah udah paham kan mengenai hoax, pasal yang menyangkut hoax, bentuk perbuatannya, dan contoh kasusnya. Semoga materi yang aku dan teman-teman sampaikan bermanfaat buat kalian.